belajar pagi tak sempat-sempat. Main gadget sepanjang hari. Masa depan jangan kelewat. Rajin belajar, raihlah mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat kesehatan serta kesempatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah suri teladan umat yang telah membimbing kita ke jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang hingga ajaran Islam. Semoga dengan menyebut Allah dan berselawat kepada Rasulullah, segala niat baik kita dan kesempatan ini diberikan kemudahan, keberkahan dan ridhonya. Yang saya hormati Bapak Dr. Usiono MA, Bapak paling ganteng yang arif lagi bijaksana, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Hediana Fauzia dengan NIM 0310241009 dan teman cantik saya Rahma Fitri Aulia dengan NIM 0310241012. dan kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar pada siswa sekolah menengah generasi Z. Menurut Jan M. Twins, seorang psikolog dan penulis buku Aigen, generasi Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan 1990 hingga awal 2010. Twins menggambarkan generasi Z sebagai generasi yang tumbuh di era digital, di mana internet, media sosial, dan teknologi seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga disebut sebagai Aigen, generasi yang sangat bergantung pada teknologi dan memiliki hubungan yang erat dengan dunia digital sejak usia muda. Twins juga berpendapat nih bahwa generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti lebih nyaman dengan komunikasi digital daripada komunikasi tatap muka, cenderung lebih individualis dan sering mengalami tantangan mental akibat tekanan sosial dan paparan media sosial yang konstan. Akibatnya, mereka terbiasa dengan internet, media sosial, dan perkembangan teknologi yang cepat, yang mempengaruhi cara mereka belajar, berpikir, dan berinteraksi. Digital natives. Generasi Z menginginkan pembelajaran yang cepat, relevan, dan sesuai dengan kehidupan modern. Minat belajar generasi Z ini jadi menurun nih teman-teman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar menurut Twins juga ini teman-teman faktor internalnya, yaitu pendekatan pembelajaran yang tidak relevan. Generasi Z lebih tertarik pada pembelajaran yang memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masa depan mereka. Kehilangan minat belajar ini tidak terasa relevan atau relatif. Pembelajaran berbasis hafalan atau teori yang kaku seringkali dianggap membosankan. Nah, solusinya yaitu kontekstualisasi mata pembelajaran. Penting bagi guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya nih, dalam matematika, ajarkan konsep keuangan seperti cara mengelola anggaran, menghitung pajak, atau investasi sederhana. Dalam bahasa, ajarkan keterampilan menulis, email profesional, atau membuat CV yang baik. Ilmu sains bisa dihubungkan dengan isu lingkungan hidup dan teknologi terbaru, seperti energi terbarukan atau perkembangan AI, Artificial Intelligence. Strategi menggunakan contoh-contoh dari dunia kerja, karir masa depan, atau fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan mereka akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dengan metode ini, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan solusi karakteristik dan kreatif. Nah,
pendekatan ini sangat relevan untuk generasi Z yang cenderung menyukai tantangan dan pemecahan masalah. Example-nya, dalam mata pembelajaran geografi, siswa dapat ditugaskan untuk menemukan solusi terhadap masalah perubahan iklim di daerah mereka. Siswa melakukan riset, berdiskusi, dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan. Dengan cara ini, siswa merasa lebih terlibat karena mereka melihat langsung hubungan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di kehidupan nyata. Nah, penggunaan teknologi yang interaktif dan visual. Generasi Z sangat terbiasa dengan teknologi, sehingga memanfaatkan media visual dan interaktif bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan juga relevan. Guru bisa menggunakan video, simulasi 3D, aplikasi pembelajaran interaktif, atau augmented reality untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Platform e-learning yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan mengakses sumber daya yang relevan dengan minat mereka bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, siswa merasa lebih nyambung dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari dan melihat pembelajaran sebagai sesuatu yang lebih menarik dan relevan. Dan salah satu penyebab yang mempengaruhi rendahnya minat belajar terhadap anak sekolah menengah adalah pacaran. Pacaran di usia remaja adalah pilihan yang buruk. Steve Jobs adalah salah satu pendiri perusahaan Apple pernah mengatakan, jangan pernah membiarkan kebisingan opini orang lain menenggelamkan hati kecil kita sendiri. Kita sangat mengerti di usia remaja saat ini, tekanan sosial untuk berkencan, berpacaran itu merupakan sesuatu kebisingan atau dapat yang tidak bisa dihindari. Kebisingan apa itu? Kebisingan pendapat-pendapat yang mengatakan kamu kalau nggak pacaran, kamu nggak laku. Kalau kamu tidak memilih pacaran, kamu tidak menarik di lawan jenis. Kalau kamu tidak pacaran, kamu tidak mengikuti tren. Opini-opini yang sangat buruk ini tidak perlu kita ikuti. Nah, mungkin pacaran adalah salah satunya penyebab yang membuat rendahnya minat belajar remaja SMA sederajat. Mungkin nantinya di zaman kita jadi guru yang kita harus bisa lebih mengkoordinir anak-anak murid kita untuk lebih bisa fokus terhadap dirinya dan penting untuk meningkatkan minat belajar dan mengeksplor hal-hal baru. Oh, jadi seperti itu ya tentang faktor-faktor rendahnya minat belajar pada generasi Z. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa sekolah menengah generasi Z termasuk mempengaruhi teknologi, metode pembelajaran yang kurang relevan, gangguan dari media sosial, motivasi diri yang lemah, dan perubahan pola asuh keluarga. Sehingga itu pacaran di usia remaja juga disebut sebagai salah satu penyebab menurunnya minat belajar karena mengalihkan fokus siswa di pendidikan. Meningkatkan minat belajar generasi Z memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pembelajaran yang relevan, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, siswa dapat lebih fokus nih pada pengembangan diri dan pencapaian potensi akademik dan optimal. Nah, ada juga harapan yang kita perlukan, yaitu diharapkan semua pihak termasuk guru, orang tua, dan juga siswa dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan relevan bagi generasi Z. Guru diharapkan mampu menggunakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sementara orang tua diharapkan memberikan dukungan emosional dan pengawasan yang baik. Bagi siswa, diharapkan mereka mampu memanfaatkan masa sekolah untuk fokus pada pengembangan diri, menemukan bakat dan minat, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan upaya bersama, generasi ini tidak hanya akan lebih termotivasi untuk belajar, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai.
Nah, segitu dulu ya tentang pengaruh terhadap generasi Z. Nah, pada kali ini kami memohon maaf apabila ada salah kata. Petik mawar di tepi taman, Wanginya semerbak menenangkan hati. belajar giat raih impian. Masa depan cerah menanti di hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.